Halo members, bersama saya Niko. Langsung aja kita mulai. Pertama kita lihat dari market Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance mulai naik, breakout dari area resistance kecil di 46%. Mirip kayak yang saya gambarin, cuman breakoutnya terjadi lebih cepat. Bitcoin Dominance ini akan ngejar ke area 50%, yang artinya seluruh uang yang ada di cryptocurrency 50%-nya berada pada Bitcoin. Saat Bitcoin Dominance turun seperti ini tandanya tuh altcoin akan booming atau altcoin season. Jadi duit dari Bitcoin pindah ke altcoin. Lalu saat Bitcoin Dominance naik, duit dari altcoin pindah masuk ke Bitcoin lagi. Karena investor ingin merasa lebih aman untuk masuk ke koin dengan likuiditas yang paling besar. Likuiditas itu sangat berpengaruh banget sama harganya. Karena saat pilihan koin teman-teman likuiditasnya sangat kecil atau hanya berada di market tertentu, teman-teman akan sangat sulit untuk keluar market. Artinya teman-teman bisa beli tapi nggak bisa keluar. Dan harganya tuh sangat drop banget. Buat cari tahu likuiditas koin teman-teman, bisa ngeliat di CoinMarketCap. Peringkat 50-100 besar itu likuiditasnya sangat baik, karena ada banyak market yang mensupport koinnya. Di atas 100, itu likuiditasnya tuh udah kurang. Jadi harganya tuh sangat sulit banget bergerak. Kalau udah drop di bawah, dia akan stay di bawah dan sangat sulit untuk recovery lagi. Kecuali booming cryptocurrency selanjutnya. Buat yang nanya, cryptocurrency apakah sudah berakhir atau belum? Nanti saya jelaskan di akhir ya. Masih berkaitan dengan Bitcoin Dominance, saat Bitcoin Dominance naik, berarti lebih banyak uang akan ada di Bitcoin ya. Jadi saat ini lebih untung kita trading Bitcoin atau kita simpan Bitcoin. Kalau kita lihat dari 7 hari belakang, Bitcoin dropnya 13%, tapi koin-koin lain tuh lebih dari 13%. Kalau ini 24 jam ya, memang ada koin lain yang recovery-nya lebih baik, contohnya kayak Binance, Dogecoin, XRP, Bitcoin cuma recovery 4%, tapi kalau dari 7 hari terakhir, Bitcoin drop 13%, koin lain tuh lebih dari 13% ya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri, jadi pada saat ini kita lebih untung belinya tuh Bitcoin. Mungkin teman-teman ngerasa Bitcoin tuh kemahalan, kemahalannya tuh dari segi apa? Dari segi harga atau value. Yang terpenting kan persentasenya. Teman-teman punya uang 10 juta, drop 13%, itu dropnya 1,3 juta. Misalkan kalau teman-teman beli koin lain, ICP contohnya. Teman-teman punya 10 juta, drop 33%, dropnya 3,3 juta. Itu lebih dari 2 kalinya ya. Saya nggak bilang altcoin nggak akan naik. Altcoin tetap naik berdasarkan fiat currency. Contohnya tuh US dollar dan juga rupiah kalau di Indonesia ya. Tapi akan lebih untung kalau kita membelinya Bitcoin pada saat ini. Langsung aja kita mulai dari Bitcoin. Bitcoin hampir kena stop loss saya, 28.500, hampir kena sedikit lagi. Bersyukur nggak kena karena penempatan stop loss yang cukup baik. Karena stop loss yang baik adalah kita set di bawah struktur market. Walaupun sering banget ada yang namanya stop loss hunting. Teman-teman kalau berkecimpung di dunia stock market, di forex atau komoditi, itu pasti paham apa itu stop loss hunting. Tapi untungnya di sini nggak kena. Jadi kalau stop loss hunting tuh harganya tuh kena stop loss kita lalu mantul lagi ke atas. Karena bot trading atau robot-robot trading disetting untuk melikuidasi dan memakan stop loss kita. Para penguasa tuh kayaknya tuh nggak suka banget ya retailer atau orang-orang biasa tuh kaya dengan cepat. Tapi emang itu kenyataannya sih. Kalau semuanya kaya, nanti nggak ada yang bisa dimanipulasi, nggak ada yang bisa dikontrol. Balik lagi ke Bitcoin, Bitcoin hampir ngejebol dan masuk ke area bear market. Daya beli masih kuat banget. Kelihatan dari buntut yang panjang ini adalah rejection. Artinya harganya tuh nggak dibiarin tutup di bawah 30.000. Dan sekarang Bitcoin lagi struggling. Ini namanya fake out ya. Saya hampir kena stop loss. Soalnya rencana saya saat stop lossnya hit, saya akan mulai hedging Bitcoin. Yaitu saya ngambil posisi short dan juga posisi long di investment saya. Jadi dua posisi itu saling berlawanan ya. Yang satunya untung dan satunya rugi. Dan itu akan tetap nge-balance, tetap nol. Saya nggak mau stop loss koinnya hilang, tapi saya juga nggak mau valuasi portfolio saya menurun. Emang tujuan hedging tuh untuk memprotek, bukan untuk ambil untung ya. Dari average buy kemarin mungkin dapat harga 34 ribuan, karena masuk yang 30 ribu kemarin. Sekarang Bitcoin lagi struggling nih. Kabar baiknya Bitcoin berada di atas 30 ribu. Kabar buruknya Bitcoin sekarang lagi ada di area resistance dan reject. Kita extend aja. Kemungkinan besar Bitcoin masih akan bergerak antara 32.000 sampai 34.800 ya. Mungkin sekitar beberapa hari ke depan, sekitar seminggu mungkin ya. Kalau kita ngeliat dari total market cap, sekarang tuh berada di bawah 1,35 triliun US dollar. Dan bagusnya kemarin tuh udah nyentuh sampai 1,1 triliun US dollar. Itu support ujung ya, bukan support paling bawah, tapi support pucuk sampai ke area situ, lalu mantul dengan kuat. Kalau nggak bisa ngelewatin 1,35 triliun US dollar nanti pagi jam 7, itu masih bisa akan bergerak untuk nge-retest lagi 1 triliun US dollar ya.
Sekarang tuh 1,33, 1,35 sedikit sih. Butuhnya tuh sekitar 20 juta US dollar ya. Itu angka yang kecil. Bitcoin naik sedikit juga itu akan naik di atas 1,35. Dan beberapa koin kemarin saya udah kena stop loss. Contohnya XRP ini. Saya nge-close tengah posisinya 40%. Di bawah terendah kemarin ini. Sekarang harganya mirip-mirip sama harga stop loss saya. Nanti saya akan beli lagi XRP saat XRP di bawah di 0,47. Kalau dirupiahkan sekitar 7.400-an, tapi nggak relevan ya. Di sini tuh udah kena di rupiah, tapi di USDT itu belum, masih jauh. Kalau disinkronkan ya, sekitar segini. Nanti nunggu beli XRP di harga 7.050 atau 7.100. Emang harusnya tuh di sini, tapi ada selisih, itu wajar sih. Selisih dari USDT dan rupiah itu beda emang. Jadi saya akan nunggu di sekitar 7.050 sampai 7.100 untuk beli XRP. Syukur-syukur kalau total market cap naik di atas 1,35. Kalau naik di atas 1,35 berarti ini area bawah buat XRP, yaitu 7.900-an. Dan saya akan nunggu XRP setelah breakout dari 10.000. Jadi saya belinya lebih mahal, nunggu konfirmasi setelah jebol atas, lalu mantul ke area resistance lagi yang menjadi support. Konfirmasi itu penting banget, jadi kita nggak ngebeli pas lagi di pucuk, kita ngebeli saat pucuknya udah jebol. Nggak beli pas di tengah-tengah ngambang kayak gini ya, saya nggak nyaranin. Untuk Ethereum ini harus closing di atas 1950 daily besok pagi. Sepertinya sih closing di atas ya. Karena kalau closing di bawahnya itu ngebawa Ethereum ke area 1400-an. Minimal ya 1600. Kalau dirupiahkan, Ethereum harus closing, ini kurang relevan chartnya. Jadi Ethereum harus closing di atas 28.500.000. Kalau nggak closing di sana, akan ngebawa Ethereum ke 21 jutaan. Tapi acuan saya tetap USDT atau USD, harusnya closingnya tuh di atas 1950. Selama ini nggak close di atas 1,35, total market cap-nya masih belum saya bilang aman ya. Karena bisa aja nyentuh terendah kemarin. Kelihatan Ethereum tuh sampai ngejebol area terendah kemarin tuh, yang awal-awal drop di 19 Mei dan juga 23 Mei. Jadi teman-teman jangan terlalu hype sekarang selama total market cap belum di atas 1,35, karena itu masih bisa lagi turun ya. Lalu XRP tadi udah saya bilang closingnya tuh di bawah 0,7, itu akan ngebawa XRP ke area 0,47. Kalau dirupiahkan ya sekitar 7.100. Amannya sih kalau pengen order di 7.200. 7.200 tuh buat order. Saya juga akan nunggu di sana. Lalu next BNB. BNB kelihatan lebih kuat karena saat drop 23 Mei itu sampai $200. 210, 211, tapi drop kemarin tuh nggak sampai, drop paling rendahnya tuh 225. BNB saya masih nggak nge-close karena masih kelihatan lebih kuat. Ini garis ini adalah garis moving average daily 200, itu bertindak sebagai support juga. Kita bisa ngeliat sini saat harganya drop 23 Mei, itu mantul lagi. Terus drop kemarin sempat lewatin tapi closingnya tuh pas di garis, dan juga mantul lagi ke atas. BNB harus breakout lewatin $295 atau $300 amannya. Nanti pagi jam 7 untuk recovery. Kalau dirupiahkan, BNB harus closing di 4,35 juta rupiah untuk amannya recovery naik. Kalau belum ya teman-teman bisa nunggu aja. Mungkin weekend kena kalau ordernya di harga 3.750. Misalkan teman-teman masih punya uang buat serok-serokan ya, nunggunya tuh di 3.750. 3-4 hari mungkin kena. Kalau USDT-nya tuh teman-teman nunggu di harga 265 di sini ya, 265. Lalu next kita lihat Cardano. Cardano ngasih kesempatan lagi kemarin ke harga 1,05 USDT. Cardano berhasil closing di atas 200 moving average, ini tanda yang bagus juga. Selama total market cap berada di bawah 1,35 triliun US dollar, Cardano masih bisa retest ke area bawah lagi nih, ke 1,07, 1,06. Jadi teman-teman saat ini waspada dulu ya. Sekarang lagi hijau, lagi mantul tapi belum konfirmasi. Dan sekarang tuh kebanyakan koin lagi ada di pucuknya. Jangan terlalu terlena ya. Kita harus melihat chart dengan objektif dan secara datanya tuh ini sedang mantul tapi berada di area resistance. Teman-teman harus hati-hati. Kalau mau nunggu Cardano, nunggunya di bawah sini di 1,06 USDT. Kalau dirupiahkan, teman-teman bisa nyicil sedikit di 16.050 dan juga di 14.970. Next, Polkadot. Polkadot saya belum close, karena koin ini juga ada di investment portfolio saya. Saya paham banget apa yang dilakuin Polkadot, dan tahu project-projectnya, dan posisi saya di Polkadot juga nggak terlalu banyak di tradingnya.
Sekarang Polkadot lagi mantul dari 15 dolar. Kabar buruknya tuh kemarin close di bawah 15 dolar. Itu tanda yang buruk, closing di bawah area support walaupun mantul lagi ya. Bisa aja ini kehitung sebagai fake out. Contohnya kayak DJI ini kemarin tuh close di bawah support tapi mantul dengan kuat lagi. Ini Dow Jones Industrial Average, kalau di Indonesianya tuh IHSG. Padahal ini tanda yang buruk banget, drop terus mantul lagi, namanya fake out. Itu sering banget terjadi di dunia stock market, forex, komoditi, itu sering banget. Balik ke dot, semoga aja ini sebagai fake out aja. Kalau ini bukan fake out, ini bisa ngebawa dot ke area di bawah 10 dolar, sekitar 8 dolar sampai 9,5 dolar. Karena support paling kuatnya tuh di area 8 dolaran dan juga di 10,2 dolar USDT-nya. Kalau ini cuma fake out, ini akan membawa dot mantul. Minimum untuk ngeretest area resistance yang sebelumnya jadi support di harga 19,5 USDT atau 20 dolar. Kalau dirupiahkan, dot bisa aja ada resiko untuk ngeretest ke harga 120.000. Kita tandain aja di bawah sini ya, 120.000. Karena closingan kemarin saya ngeliat ini sebagai bentuk ngejebol area support. Kalau total market cap di atas 1,35, dot ini akan minimum ngeretest ke area 290.000. Lalu next kita lihat Matic. Matic ngeretest area terbawahnya. Ini area yang sempat saya bilang 0,9 itu area yang sempat saya singgung. Ada di beberapa update lalu. Matic nyentuh area itu lalu naik lagi, dan sekarang ada di resisten trend lainnya. Posisi saya di Matic masih 30%, nggak nambah lagi, belum niat. Kemungkinan saya akan nambah tuh di area 0,9 lagi. Kalau Matic kasih kesempatan ke area situ. Kalau dirupiahkan tuh, saya akan beli Matic kalau Matic kasih kesempatan harga 13.750. Karena kelihatan Matic closing di bawah area support. Sorry, tapi kalau di USDT enggak ya. Kalau di IDR di bawah support, tapi nggak untuk kemungkinan juga akan ngeretest area bawah lagi ya, 0,93 atau rupiahnya 13.750. Lalu next kita lihat Zilliqa. Zilliqa juga kena area support yang saya bilang kemarin di video update sebelumnya. Ini area udah paling bawah banget buat Zilliqa. Maksudnya dalam keadaan market sekarang ya. Kalau closing di bawah ini tuh udah masuk area bear market. Jadi saya akan naruh stop loss di bawah sini. Saya turunin sedikit. 0,054 itu tempat stop loss. Saat total market cap closing di atas 1,35, Zilliqa minimum tuh akan recovery ngeretest area 0,09. Kalau dirupiahkan, saat recovery Zilliqa minimal akan ngeretest ke area 1350, itu minimal. Jadi koin-koin akan ngerasain sideways lagi di area lebih rendah. Tapi bedanya area sekarang tuh area udah rendah yang kemarin ini. Karena total market cap tuh sampai nyentuh area terbawah. Bukan terbawah sih, teratas dari support. Karena support dan resisten itu adalah zona. Contohnya kayak gini. Ada zona paling atas dan ada zona paling bawah. Kemarin nyentuhnya paling atas. Lalu next kita lihat Litecoin. Litecoin juga supportnya masih bertahan di 119 dolar. Beberapa koin sekarang lagi ada di support, beberapa koin sekarang ada di resistance. Tapi kalau kita ngelihat dari data total market cap, sekarang itu area resistance. Dan terendahnya tuh kemarin tuh di sini kalau Litecoin. Akan bergerak sideways lagi menyamping antara 120 sampai 156 atau 155. Kalau dirupiahkan, Litecoin akan bergerak dari 1.550 sampai ke harga 2.270 atau 2.300. Lalu next kita lihat BitTorrent. BitTorrent di video kemarin saya ngebilang juga potensi ke area bawah sini minimal. Karena zona paling atas. Ini udah area bawah banget sih menurut saya ini BitTorrent ya. Karena kalau turun di bawah area ini adalah udah masuk bear market lagi ke bawah, itu bahaya banget buat semua koin, bukan cuma BitTorrent. Saya bikin zona ini dari update kemarin karena emang ini adalah zona support sangat besar banget emang areanya. Saat ngejebolin ini tuh akan ngebawa ke bawah sini, dan kejadian sekarang BitTorrent bakal bergerak antara 0,00177 sampai 0,0030 USDT. Itu pergerakannya agak jauh ya. Ini spreadnya tuh gede banget. Beberapa trader bakal gunain kesempatan ini buat pingpong ya. Karena ini lumayan besar juga areanya. Sekitar 60%-an. Saat recovery itu sangat gede banget. Mantulnya tuh gede banget. Dari bawah sini ke atas. Kalau dirupiahkan, BitTorrent pas banget. Sampai ke 26 perak. Dan area recovery-nya, ini nggak ada area support dan resisten ya sebesar ini. Jadi BitTorrent tuh bakal bergerak dari 27 sampai ke 48. Beberapa trader bakal gunain area ini sebagai pingpong.
karena spreadnya lumayan gede. Area 26 ini udah area terbawah banget dalam keadaan market sekarang ya. Kalau turun dari 26 itu udah ngebawa BitTorrent dan koin-koin lain udah pasti juga masuk area bear market. Buat teman-teman yang nanya sekarang itu udah selesai belum masa cryptocurrency? Teman-teman bisa baca di sini. Dan teman-teman tanyain juga ke diri teman-teman. Berakhirnya itu dalam arti apa? Bear market dalam arti apa? Karena kalau tanyanya ke saya ada di kripto dari 2015. Dari kripto masih kecil banget harganya, masih di bawah sini. Masih 3 jutaan waktu itu, saya ingat banget. Saya pertama beli Bitcoin 3 juta perak. Terus dari Bitcoin lagi 3 juta perak sampai sekarang udah ratusan juta. Ya, menurut saya sih itu bukan akhir ya. Jadi teman-teman tanya ke diri teman-teman sendiri, kalau ngeliat dari historinya seperti itu, Bitcoin juga sempat drop juga tahun 2018. Dropnya itu sekitar 80% lebih. Ini drop sekitar 83%, 84% kalau nggak salah waktu itu. Lalu naik lagi lebih tinggi sekarang. Dalam kurun waktu cuma 3 tahun. Yang ngasih return puluhan ribu persen itu dalam waktu 3 tahun kira-kira tuh apa? Bang, 1 tahun aja cuma ngasih return sekarang 4%. Kupon yang baru tuh sekarang cuma 5,5% per tahun. Dibandingkan kripto ini yang ribuan persen, bahkan puluhan ribu persen. Ya teman-teman pilihlah duitnya ngendep di bank atau diinvestasikan. Kalau teman-teman ngerasa kripto terlalu beresiko, teman-teman bisa coba masuk ke dunia saham. Saya juga berkecimpung di dunia saham. Walaupun sekarang saya ngelihat saham tuh udah makin risky. Semenjak pandemi ya, semua orang tuh pada beralih ke saham juga. Kebanyakan milenial emang. Dan juga saya selalu ngelihat acuan saham tuh ngelihat dari banyak faktor, contohnya faktor dari Amerika, karena Amerika merupakan leading indikator. Saat di sana goyang, lagging market, contohnya kayak Inggris, Jerman, dan Asia juga ikut akan goyang juga. Dan juga teman-teman kalau ngeliat berita MicroStrategy buy 489 juta dolar Bitcoin. Sekarang holdingnya mereka 105.000 Bitcoin. Dan mereka tuh belinya tuh kemarin 489 juta dolar di harga 37.600. Mereka tuh beli di atas ini 37.600 dan belinya juga nilai fantastis 489 juta setengah billion US dollar. Itu sekitar 6 triliun. Lalu drop ke 29.000 kemarin harganya. Apa mereka panik langsung ngejual? Enggak, mereka masih ngehold kok. Reportnya masih ada kok. Ini yang beli perusahaan besar. Perusahaan besar tuh harus nge-report, melaporkan ke OJK-nya sana. Mereka tuh punya holding apa aja. Dan pas harganya drop ke 29.000, mereka tuh loss 96 juta dolar. Mereka tuh lossnya tuh sekitar 1,2 triliun. Apa mereka ngejual? Enggak. 1,2 triliun itu 1.200 miliar. Itu uang yang sangat banyak sekali. Tapi mereka masih nggak goyah tangannya. Dulu sempat pas 2020, itu jadi guyonan para trader, para investor Bitcoin. 2020 pertengahan tuh mereka tuh juga beli Bitcoin. Kira-kira di harga 11 ribuan, agregatnya 11.500 kalau nggak salah ingat saya. Karena itu jadi meme juga pada saat itu. Mereka beli ratusan juta dolar. Nggak lama harganya tuh drop. Terjadi lagi kayak sekarang. Mereka lalu dropnya tuh 15%-an waktu itu. Pas lagi mulai masuk bull market. Saat itu sempat ada yang ngeguyon, lo lossnya berapa sih? Baru berapa ratus juta? Lo lihat tuh MicroStrategy, mereka belinya pas lagi di pucuk-pucuk, lalu harganya drop. Dan itu jadi penyemangat juga sih buat lucu-lucuan pada saat itu. Lalu nggak lama tuh harganya masuk lagi ke area bull market, tinggi banget dan mereka udah untung ya. Dan kemarin juga mereka beli tuh di 37.000, lalu harganya drop ke harga sekarang nih. Mungkin itu bakal jadi guyonan lagi ya. Mereka waktu itu beli di 11 ribuan, lalu sekarang beli di 37.000, mungkin average rata-rata sekitar di sini. Karena dari total holding, mereka hitung, mereka lapor, average-nya di 26.000. Masih untung sekarang. Jadi teman-teman yang masih nanya apakah kripto udah berakhir atau belum, teman-teman udah saya kasih lihat datanya. Jadi teman-teman jauh sendiri. Saya akan bilang Bitcoin masuk bear market, short term, kalau Bitcoin udah ngejebol di 30.000. Soalnya itu akan ngebawa Bitcoin minimal tuh ke area 23.000 dan final touch-nya tuh di 20.000. Itu saat keadaan bear market ya. Dan bear market short term menurut saya. Jadi kita harus objektif saat melihat market. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk diantar
Analisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.